Guys, bukan kaleng-kaleng guys, di mana dikatakan pada baru-baru ini Amerika Syarikat dan juga Rusia berebut mau masuk ke Indonesia untuk memproduksikan nuklear. Sebab Indonesia mempunyai segala bahan-bahan untuk memproduksikan nuklear. Adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun subscribe, sudah support channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan juga marilah kita bersama-sama untuk kita mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestin dan semua Israel yang jahat ini keluar daripada negara Palestin, dan semestinya kemenangan pasti untuk Palestin. Takbir. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom kepada apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Amerika Syarikat dan juga Rusia berebut-rebut mau meletakkan satu nilai investasi kepada Indonesia untuk memproduksikan nuklear di Indonesia. Kita faham bahawa Indonesia mempunyai bahan-bahan mentah untuk menghasilkan nuklear. Jadi Amerika Syarikat dan juga Rusia berebut mau meletakkan nilai investasi yang terbesar kepada Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit lagi respon kita. Adakah ini benar ataupun sebaliknya? Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar yang cukup menarik kali ini datang dari Amerika dan Rusia yang kini kembali bersaing untuk memasok pembangkit nuklir ke negara kita, Indonesia, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, sejumlah perusahaan asing pun diketahui melirik pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir alias PLTN di Indonesia, di mana perusahaan asing itu pun diantaranya berasal dari Amerika dan Rusia, bos. Nah, lantas pertanyaannya gimana nih perkembangannya sekarang? Jadi ternyata perusahaan nuklir yang mau masuk ke Indonesia ini ada 3 biji, bos. 2 dari Amerika dan 1 dari Raski Rusia. 2 perusahaan Amerika dikabarkan mau bangun pembangkit di Bangka Belitung dan juga Kalimantan. Sedangkan 1 perusahaan nuklir Rusia baru-baru ini, beberapa minggu lalu, lagi-lagi menawarkan teknologi pembangkit nuklir skala besarnya ke Indonesia. Hal ini pun diketahui dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian ESDM, yaitu Bapak Yudo Dwinanda Priyadi, yang mengatakan bahwa selain PT Torkon Power Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat lainnya yaitu NuScale berniat membangun PLTN di Indonesia. Pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin, beliau pun mengatakan bahwa sekarang ini, setahu kami yang sedang jalan selain Torkon yaitu adalah NuScale. Sudah tanda tangan dengan Indonesia Power. Kerjasama studi lagi jalan, NuScale yang Amerika Serikat, ujarnya. Nah, kemudian yang mantap-mantapnya nih bos, dikatakan bahwa selain kedua perusahaan yang berasal dari Amerika tersebut, perusahaan yang selanjutnya juga ingin membangun PLTN di Indonesia adalah Rosatom yang berasal dari Rusia. Beliau pun juga mengatakan bahwa salah satu juga yang menawarkan 3-4 minggu lalu di Wina itu dari Rusia, Rosatom. Kalau mereka sudah lama sekali bertahun-tahun komunikasi terus dengan kita Indonesia. Dan lebih lanjut, Bapak Yudo pun menjelaskan bahwa untuk NuScale sendiri rencananya bakal mengembangkan PLTN skala kecil atau Small Modular Reactor yang disingkat SMR. Teknologi SMR ini pun diyakini lebih aman untuk wilayah dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Kemudian Rosatom Rusia disebutkan bakal mengembangkan pembangkit nuklir skala besar, di mana saat ini salah satu yang tengah dibangun Rosatom ialah pembangkit nuklir di negara Bangladesh, ujar beliau. Nah, mantap jos nih bos. Ternyata tak cuma satu doang pembangkit listrik yang mau dibangun di Indonesia nih, tapi mungkin ada sekitar 2, 3 atau bahkan bisa lebih nih bos.
Pasalnya yang sudah oke di sekarang di Bangka Belitung lewat PT Torkon Power. Kemudian di Kalimantan, Nuskel lagi melakukan studi di Kalimantan, bos. Dan lanjut, Rusia pun kemarin ternyata masuk lagi menawarkan produk pembangkit nuklir skala besarnya ke Indonesia. Nah, apakah nantinya semua pembangkit nuklir ini akan terwujud dari Mama Rika dan Rusia? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Guys, kalau kita tengok Indonesia untuk menghasilkan ataupun memproduksikan nuklear ini lama sudah, guys. Daripada Presiden Indonesia pertama lagi, di mana Indonesia ini ingin memproduksikan bahan-bahan nuklear. Tak kira lah sama ada nuklear tu digunakan di dalam perubatan, military ataupun industri perindustrian yang lain. Tetapi mungkin pada masa tu adalah faktor-faktor yang kegagalan untuk pada masa itu untuk Indonesia memproduksikan bahan-bahan nuklear. Dan selepas daripada itu, dikatakan sejak 3-4 tahun kebelakangan ini, Indonesia mula untuk memproduksikan bahan-bahan nuklear. Tetapi pengkhususan untuk penggunaan bahan-bahan nuklear ini terhad hanyalah untuk perindustrian dan juga di dalam perubatan. Dan kalau kita tengok 2-3 tahun kebelakangan ini juga, di mana daripada Amerika Syarikat dan juga Rusia sudah pun masuk untuk meletakkan satu nilai investasi bersama dengan Indonesia untuk menjalinkan jalinan kerjasama. Di video sebentar tadi kita dapat nampak sebenarnya kerjasama di antara ketiga-tiga negara ini sudah pun terjalin, di mana dua jalinan kerjasama daripada Rusia, daripada agensi yang berlainan telah pun membuka fabriknya di Indonesia untuk membuat satu pembangkit nuklear di Indonesia. Dan daripada Amerika Syarikat juga telah menetapkan fabriknya di Indonesia untuk menghasilkan pembangkit nuklear. Mereka faham bahawa Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia ini yang mempunyai banyak sumber-sumber bahan mentah yang mampu untuk dihasilkan tenaga-tenaga nuklear. Jadi mereka mahu menjalinkan kerjasama sebab bahan mentah di Indonesia itu dapat digunakan dalam satu jangka masa yang panjang dan dapat memproduksikan seberapa banyak pembangkit nuklear di Indonesia. Sampaikan pada baru-baru ini, Kementerian ESDM di Indonesia telah mengungkap satu statement di dalam mereka punya bulletin menyatakan bahawa Amerika Syarikat dan juga Rusia mau bangun fabrik nuklear di Indonesia. Sebenarnya kalau kita tengok, kerjasama ini sudah pun terjalin 2-3 tahun kebelakangan lagi. Jadi guys, kita dapat nampak kedudukan Indonesia pada ketika ini apabila impak daripada Indonesia ini banyak bahan-bahan mentah, banyaklah negara di luar sana yang ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia untuk memproduksikan produk-produk, tak kisahlah sama ada perindustrian di dalam ekonomi, military dan juga perindustrian yang lain, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, tunggu apa guys? Please tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.